Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya layak kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salam salam untuk panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelumnya perlu kami sampaikan sejak SDIT berdiri di 2006 ya Bapak Ibu, sejak awal memang sudah berkomitmen salah satu pembelajaran wajibnya begitu, muatan lokalnya adalah Al-Quran. Ini seiring dengan visi dan misi JSIT karena kami SDIT Permata berada di bawah JSIT, Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Jadi pembelajaran Al-Quran Bapak Ibu menjadi salah satu pembelajaran wajib di SDIT Permata yang ada tiap hari, Senin sampai Jumat. Alhamdulillah setelah berjalan kurang lebih 14 tahun Bapak Ibu dari 2006 sampai sekarang 2020, alhamdulillah putra-putri atau ananda yang lulus SDIT Permata, alhamdulillah bacaan Al-Qur'annya secara kualitas tilawahnya insya Allah standar. Kemudian hafalan Al-Qur'annya juga seperti target JSIT minimal 2 juz, seperti itu Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah bisa terrealisasi dengan baik. Jadi Anda sudah bisa membaca Al-Qur'an insyaallah dengan standar, kemudian juga bisa menghafal 2 juz, juz 30 dan juz 29. Kemudian seiring perjalanan waktu Bapak Ibu, ternyata kami sadar bahwa proses interaksi kami dengan Al-Quran tidak cukup sampai di situ, tidak selesai hanya dengan mampu membaca dengan baik, kemudian juga mampu menghafal 2 juz 29 dan juz 30 saja. Namun ada tahapan-tahapan interaksi yang juga menjadi kewajiban kami, kita nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu kewajiban kita bersama, sebagaimana kita pahami Al-Quran itu hudan, petunjuk bagi kita. Maka ini yang menjadi PR besar kita. Jadi bagaimana anak-anak tidak hanya mampu membaca dengan baik, mampu tilawah hafalan 2 juz, tapi mampu mengamalkan nilai-nilai Al-Quran, mampu mencoba bertahap untuk terus berakhlakul Al-Quran sebagaimana Rasulullah kata Sayyidina Aisyah, karena PR besar kami seperti itu Bapak. Alhamdulillah yang kami rasakan dirasakan juga oleh sekolah-sekolah Islam terpadu di seluruh Indonesia Bapak Ibu, sehingga kemudian di tahun 2000 JSIT Pusat, Jaringan Sekolah Islam Terpadu Pusat, kemudian membuat metodologi seperti itu, metodologi mengaji Al-Quran terpadu yang kemudian diberi nama IWR, Ilman Waruhan, seperti itu Bapak Ibu, yang salah satu tujuannya agar anak-anak mampu berakhlakul Al-Quran. Jadi ada nilai adab luar biasa yang menjadi salah satu poin yang nanti akan kita berikan, kemudian juga akan kita ukur, gitu, akan kita nilai dalam proses pembelajaran Al-Quran tadi, seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah jadi kegelisahan kami terkait interaksi dengan Al-Quran yang tidak sebatas mampu membaca dan mampu menghafal, akhirnya terjawab dengan metode baru dari JSIT ini, Bapak Ibu. Jadi yang kemudian dikenal dengan metode terpadu Ilman Waruhan, di mana salah satu poinnya nanti anak-anak
tidak sebatas ilman kita ajari cara membaca Al-Quran saja, tapi ada waruhan, ada ruh, ada nilai-nilai Al-Quran yang kemudian mampu meresap di sanubari, kemudian terrealisasi dalam kehidupan Ananda. Seperti itu, Bapak Ibu. Alhamdulillah, walaupun belum 1 tahun ini, sekolah-sekolah di bawah jaringan Islam Terpadu seluruh Indonesia, Bapak Ibu, kurang lebih sudah sekitar 190-an yang siap untuk melaksanakan ini, metode terpadu ilman waruhan. Alhamdulillah, seperti itu. Dan salah satunya, insya Allah kami seperti itu, SDIT Permata akan memulai metode Al-Quran terpadu ilman waruhan ini di semester dari Ananda kelas 1. Next, Ustaz. Sudah muncul, Ustaz? Oke, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, ini salah satu salah satu tim pentasihnya, kemudian juga pembinanya langsung dari Jakarta, Bapak Ibu. Jadi digawangi oleh teman-teman JSIT Pusat Jakarta, seperti itu. Lanjut, Ustaz. Nah, ini kurang lebih Bapak Ibu seperti yang tadi sudah disampaikan. Jadi pembelajaran ini sesuai dengan SKL JSIT, seperti itu Bapak Ibu. Mohon maaf saya berhubungan dengan pandangan, mohon maaf nih Bapak Ibu. Jadi latar belakangnya kurang lebih seperti yang sudah disampaikan di awal tadi. Jadi ingin agar anak-anak yang lulus dari SIT, Sekolah Islam Terpadu, jadi mampu merealisasikan atau mampu berakhlak begitu nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu latar belakangnya. Jadi, pencapaian visi dan misi JSIT itu akan bisa terrealisasi dengan metode terpadu ini. Lanjut, Ustaz. Sudah muncul ya. Makna filosofisnya nggih Bapak Ibu, jadi seperti di awal tadi juga sudah sempat singgung, jadi ilman itu memang berhubungan dengan metode ilman gurunya. Jadi gurunya itu tidak sebatas mengajarkan saja, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan membaca saja, tapi ada benar-benar ada at-thariqah ruhul mudarris gitu. Jadi benar-benar guru itu mampu nilai ruhnya, karena yang diajarkan Al-Quran itu bukan bacaan biasa begitu Bapak Ibu. Al-Quran itu adalah kalam Allah. Al-Quran adalah wahyu terbesar Rasulullah SAW. Dan itu mukjizat seperti itu. Jadi guru nanti akan ada ruhul mudarris begitu, ruh-ruh sebagai pengajar yang tidak ansih sebatas mengajarkan metode saja, tapi ada nilai-nilai ruh kuat yang kemudian terbekali di para guru. Kemudian seperti itu hanya. Kemudian ada internalisasi dalam diri dan keseharian. Yang terpenting itu Bapak Ibu. Jadi kita sedih kemudian ketika banyak bacaan Al-Quran bagus, kualitas bagus secara bacaan, tapi ternyata akhlak, kemudian nilai Al-Quran tidak ada dalam diri. Maka amat disayangkan, kesian. Jadi Al-Quran itu na'udzubillah ketika seperti sabda Rasulullah hanya nanti wayal begitu. Nanti Al-Quran hanya akan melaknat. Jadi kita udah mampu bisa membaca dengan baik, sudah standar tinggi, tapi ternyata akhlak, kemudian juga keseharian belum bisa terinternalisasi dalam nilai Al-Quran, maka kita berlindung dari itu semua, begitu Bapak Ibu. Jadi makna filosofisnya ilman waruhan. Jadi yang kita ajarkan ya
ilmunya, ilmu membaca, menghafal ilmu Al-Qur'annya, kemudian juga ada ruhan, ada nilai-nilai ruhnya yang kemudian nanti kita aktualisasi, internalisasi dalam pembelajaran itu. Lanjut Ustaz. Nah, insya Allah nggih Bapak Ibu, apapun metodenya, insya Allah sama. Apapun metodenya, metode apapun itu baik Bapak Ibu. Insya Allah sama-sama mempermudah Ananda atau Muslim untuk bisa membaca Al-Quran. Insya Allah sama. Namun di ilman waruhan ini, poin yang kami tekankan adalah ruhnya begitu. Jadi terpadu antara ilmu dan ruh sehingga implementasi nilai-nilai Quran sejalan dengan pemahaman siswa gitu Bapak Ibu. Jadi ini nilai satu poin yang kemudian akan kami angkat seperti itu. Jadi sebagaimana metode-metode yang lain yang juga punya keunggulan seperti itu di terpadu ilman waruhan juga seperti itu. Kita secara kualitas bacaan juga akan kita insya Allah terjaga, kemudian sama standar, kemudian juga yang terpenting satu ini, jadi terpadu antara ilmu dan ruh, sehingga implementasi nilai-nilai Quran sejalan dengan pemahaman siswa. Kemudian yang terakhir sesuai dengan SKL JSIT, seperti itu Bapak Ibu. Karena kami bergabung di permisi sudah suaranya. Indonesia. Lanjut Ustaz. Oh nggih sudah, terima kasih. Lanjut Ustaz Ridho. Nggih, sudah muncul? Ya, alhamdulillah sudah. Nah, Bapak Ibu, di ilman waruhan ini lebih simpel Bapak Ibu. Mungkin kalau metode yang lain sampai jilid 5, 6, begitu. Nah, di IWR ini, di terpadu ilman waruhan ini, untuk Anda SDIT hanya ada 4 jilid Bapak Ibu. Jilid 1, jilid 2, jilid 3, kemudian terakhir jilid 4. Jadi lebih simpel lagi insya Allah. Maka harapannya anak-anak kelas bawah insya Allah sudah fasih begitu membaca Al-Quran sejak kecil sebagaimana moto dari ilman waruhan. Lanjut Ustaz. Sudah muncul? Salah satu SLJS itu enggak Bapak Ibu insya Allah sudah saya sampaikan di awal. Jadi mampu membaca Al-Quran dengan sesuai kaidah ilmu tajwid, kemudian menghafal 29 dan 30, juz 29 dan 30, kemudian SKL-nya minimal hatam Al-Quran 3 kali, itu hatam membayang Bapak Ibu, itu minimal. Kemudian juga minimal juga membaca terjemahan Al-Quran juz 30, itu juga Anda selesaikan di SDT, karena bagian dari SKL. Nah, yang terpenting kemudian poin terakhirnya, belajar mengaitkan Al-Quran dengan realitas kehidupan, sesuai dengan tahap perkembangan. Itu yang terpenting kemudian Bapak Ibu. SKL, JSIT ini. Maka ilman waruhan ini aplikasi begitu dari SKL yang sudah dibuat oleh para pendiri JSIT beberapa tahun yang lalu, seperti itu Bapak Ibu. Lanjut Ustaz. Sudah, Ustazah? Oke, jadi nanti standarnya Bapak Ibu ya, standar seperti yang saya sampaikan di awal juga. Jadi bacaan Ananda nanti standar, kemudian kepribadian adab dalam memuliakan Al-Quran juga standar. Poin-poin adabnya dan kepribadian. Salah satunya seperti menjaga wudhunya, kemudian akhlak terhadap Al-Quran yang sederhana, bagaimana membawanya, bagaimana meletakkannya, bagaimana itu yang sederhana. Kemudian juga
berikutnya bagaimana bersikap terhadap guru, teman, dan sebagainya. Itu bagian dari standar kepribadian yang ada di setiap jenjangnya, begitu Bapak Ibu. Jadi kalau buku 1 ini, buku 2 ini beda-beda antara tahapan-tahapan.